Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Ibrahim Aswaibi, Direktur Garuda Berjangka. Pak Ibrahim, seperti apa transaksi komoditas hingga sore ini dibandingkan dengan pekan lalu? Ya, transaksi komoditas di hari ini sedikit lebih kecil volumenya dibandingkan dengan di hari Jumat minggu kemarin. Tapi kita harus tahu bahwa di awal minggu ini wajar kalau seandainya volume transaksi mengalami penurunan, terutama adalah di Olein, ya, karena kita tahu bahwa Olein di minggu kemarin di hari Jumat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 2.688, tetapi dalam transaksi di hari ini mengalami penurunan, volumenya hanya 160. Ini sangat wajar sekali karena terjadi penurunan harga minyak CPO yang cukup drastis, ya, kemudian juga di awal minggu pertama, ya, awal minggu, sehingga pelaku pasar pun juga mungkin masih belum masuk ke pasar. Mungkin nanti di hari Rabu, Kamis, Jumat baru akan kelihatan. Nah, sedangkan kopi Arabica sendiri kita tahu bahwa mengalami peningkatan volume transaksinya dari Jumat kemarin. Kita tahu bahwa transaksi sebelumnya di 120, ya, volumenya mengalami peningkatan di 152. Walaupun tingkat volumenya kecil, tapi permintaan untuk kopi Arabica ini cukup tinggi, ya, sehingga ada kemungkinan besar dalam hari-hari berikutnya transaksi untuk kopi Arabica dan Robusta ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kita lihat dari emas ini memang kita lihat cukup bagus, ya, dalam transaksi di minggu kemarin di hari Jumat itu volume transaksinya cukup fantastis, ya, di 18.633. Walaupun dalam penutupan transaksi di sore ini itu hanya di 8.654, tetapi kita melihat fluktuasi harga emas, ya, ini kemungkinan besar akan kembali membawa para investor, ya, para trader untuk melakukan transaksi dan akan mencetak lot lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa harga emas saat ini terus mengalami satu penurunan yang cukup signifikan, sehingga trader, ya, investor ini bisa membaca arah transaksi untuk harga emas di minggu ini. Ini mungkin akan mendapatkan volume transaksi lebih besar, ya, dibandingkan dengan minggu kemarin, karena kita tahu bahwa masalah yield obligasi, masalah inflasi, masalah indeks dolar yang menguat ini nanti pada saat memasuki di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ini akan kembali lagi all out untuk mendapatkan income sebanyak-banyaknya dari transaksi di komoditas. Itu, Mbak. Oke, lalu untuk kuartal 2 ini seperti apa untuk prospek emas? Mungkin ada saran bagi pelaku pasar saat ini, Pak Ibrahim? Ya, kita melihat bahwa prospek harga emas kemungkinan besar di kuartal kedua masih akan terjadi fluktuatif. Karena kita tahu bahwa di semester pertama kemungkinan besar harga emas internasional ini akan mencapai level terendahnya di 1.600-an. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi pelaku pasar bahwa di kuartal kedua ada kemungkinan besar emas ini akan terjadi fluktuatif, tapi arahnya ke bawah, dan ini bisa kebaca oleh pasar, sehingga dari emas dunia kemungkinan akan mencapai level terendahnya di 1.600. Itu, Mbak. Ya, apakah ada sinyal peningkatan volume transaksi kopi dan juga kakao saat ini, Pak Ibrahim? Ya, untuk kuartal kedua kemungkinan besar sinyal untuk peningkatan volume transaksi baik di kakao maupun di kopi kemungkinan akan lebih tinggi lagi, ya, karena kita tahu bahwa berdasarkan survei, berdasarkan data bahwa produksi kopi dunia ini tahun 2020-2021, ya, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian konsumsi, ya, masyarakat untuk kopi pun juga mengalami peningkatan, terutama adalah di Eropa, di mana Eropa sekarang memasuki lockdown tahap ketiga. Ya, artinya apa? Bahwa pada saat masyarakat di rumah, pasti masyarakat akan terus melakukan konsumsi kopi. Nah, di sisi lain pun juga kemarin ada satu masalah di mana terusan Suez terjadi ada kapal kerem, ya, kapal tenggelam di terusan Suez yang mengakibatkan transportasi untuk kopi dari Vietnam kemungkinan besar mengalami satu keterlambatan, ya, karena apa? Karena banyak sekali kapal-kapal pengangkut kopi dari Vietnam itu yang ke Eropa itu adalah melalui terusan Suez. Tetapi kita lihat bahwa
sudah ada kapal-kapal yang sudah lewat kembali, ya ini juga kemungkinan besar akan berpengaruh juga terhadap permintaan untuk kopi. Nah, sedangkan kakao sendiri memang sempat mengalami penurunan karena kita tahu bahwa kakao ini identik dengan Eropa. Ya, Eropa sendiri saat ini terjadi lockdown, ya terutama adalah di Italia, ya kemudian di Prancis, kemudian di Jerman. Ya kita tahu bahwa negara-negara ini adalah negara yang notabene konsumsi kakaonya cukup besar, ya sehingga ada sedikit penurunan. Tetapi kemungkinan besar lockdown ini tidak akan terlalu lama di kuartal kedua, bisa saja cuma hanya 1 bulan. Di bulan berikutnya akan dibuka. Nah ini akan membantu untuk permintaan kakao kembali lagi mengalami kenaikan. Itu, Mbak. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih untuk analisanya. Ibrahim As-Suaibi, Direktur Garuda Berjangka.